Halo teman-teman semuanya, pernah dengar gak sih kalau tahun 2030 nanti katanya bakal ada badai finansial gede-gedean? Bukan badai beneran, tapi ini badai dalam dunia keuangan. Ini kelihatannya memang serem ya, tapi ini bukan sekedar alasan ataupun ramalan asal-asalan ya teman-teman. Banyak ahli ekonomi di dunia udah mulai ngomongin ini. Sebenarnya ada apa sih di tahun 2030? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Nah, kenapa sih harus tahun 2030? Mungkin ini yang ditanyakan banyak orang ya. Kenapa nggak tahun 2025 sekarang? Kenapa nggak tahun 2040? Kenapa nggak tahun 2045? Dan seterusnya. Ternyata banyak para ahli mikir kalau di tahun itu beberapa masalah besar di ekonomi dunia bakal makin parah. Dan mungkin bisa menyebabkan ledakan ya istilahnya. Ataupun bencana. Ibaratnya nih ada beberapa bom waktu yang udah disetting di waktu itu dan kemungkinan besar meledak itu di sekitar 2030. Apa aja sih yang menyebabkan bom itu meledak pada tahun itu? Ini dia penjelasannya. Bom waktu yang pertama adalah utang yang makin banyak teman-teman. Bukan cuma utang pribadi perorangan ya, tapi ini utang negara-negara yang ada di dunia ini. Utang perusahaan, utang rumah tangga. Jadi dijadiin satu itu sekarang utangnya udah numpuk banget debitnya. Bayangin aja ya teman-teman semuanya berdasarkan data dari Institute of International Financial atau IIF, total hutang yang ada di seluruh dunia ini itu udah mencapai 305 triliun US dollar di tahun 2023. Ini mungkin agak up to date, tapi bayangin aja ini 2023 apalagi di tahun sekarang. Ini udah gila banget teman-teman. Kalau dibagi rata setiap orang di seluruh dunia ini punya utang segunung. Masalahnya kalau hutangnya aja udah numpuk segini banyaknya dan juga negara dan juga perusahaan itu udah nggak sanggup bayar bunga hutangnya, ya otomatis ini tinggal tunggu waktu, tunggu bangkrut. Ini kayak bola salju yang terus menggelinding makin besar teman-teman. Lalu bom waktu yang kedua adalah harga-harga barang pada naik terus teman-teman. Dan bunga kalau kita minjem itu udah nggak ngotak ya. Kita itu pasti ngerasain kan harga kebutuhan di hidupan kita itu makin lama itu makin mahal. Itu yang namanya inflasi guys. Bank-bank sentral di seluruh dunia kayak BI atau Bank Indonesia ini terpaksa yang naikin suku bunga biar harga-harganya itu nggak makin menggila. Logikanya aja ya, kalau misalkan bunga kreditnya itu tinggi, otomatis orang-orang mikir dong mau minjem duit. Jadi belanjaan dikit harganya nggak naik kenceng seperti itu. Tapi dampaknya teman-teman semuanya kalau bunga pinjaman tinggi terus-menerus, perusahaan itu jadi susah pinjem modal buat usaha, investasi jadi mandek, terus yang paling parah itu ya teman-teman, orang-orang ataupun perusahaan-perusahaan yang ini tuh jadi makin susah bayar cicilan hutangnya. Ini bisa bikin ekonomi jadi lesu dan orang makin susah cari kerjaan seperti itu. Lalu bom waktu yang ketiga, dunia itu makin rame guys dan juga terpecah ya. Maksudnya itu ketegangan ataupun slack ya antar negara itu makin meninggi. Seperti teman-teman lihat ya, banyak perang-perang yang terjadi kayak di Ukraina, di Rusia, terus kan di Israel gitu. Terus ditambah lagi perang dagang kayak Cina sama AS kemarin. Nah, negara-negara besar ini semuanya itu bikin dunia ini makin kacau ya guys ya. Bayangin aja ya teman-teman semuanya kalau ada peperangan ataupun negara-negara pada berantem dagang, otomatis barang-barang ini makin susah dikirim ya, harga minyak makin tinggi, harga gas makin melonjak, dan perusahaan-perusahaan ini jadi mikir dua kali ya untuk investasi di negara-negara lain. Ini bisa bikin rantai pasok global itu jadi berantakan. Dampak ekonomi dunia itu jadi nggak efisien lagi teman-teman, dan juga pertumbuhan ekonomi bisa melambat kalau ini terus-terusan berkelanjutan sampai 2030. Ini yang bikin ekonomi dunia ini makin goyah ya, makin nggak jelas arahnya kemana. Nah, dengan tumpukan hutang, harga makin mahal, bunga makin tinggi, dan dunia makin lagi nggak kondusif ya teman-teman, apa sih yang paling parah bisa terjadi di tahun 2030? Skenario terburuknya ya teman-teman, amit-amit aja semoga aja nggak terjadi ya. Kita itu bakal banyak banget ngelihat perusahaan besar itu pada bangkrut, negara-negara makin kesusahan bayar hutang, lalu pasar-pasar saham itu pasti bakal anjlok ya. Kalau ini sampai terjadi teman-teman, efeknya bakal terasa banget di mana-mana, termasuk kita orang kecil ya, termasuk kita para pekerja, otomatis perusahaan susah dapat modal, nggak ada uang untuk muter, otomatis banyak banget PHK yang akan terjadi. Dan ini mungkin bakal terjadi di Indonesia juga guys.
Tapi tenang dulu teman-teman semuanya, bukan berarti kita itu nggak ada harapan sama sekali ya. Para pemimpin dunia, para bank sentral, mereka pasti nggak bakal tinggal diam lah dengan bencana yang terjadi sekarang. Mereka pasti mikir gimana sih caranya ngurangin utang, gimana sih cara ngatur duit supaya stabil negaranya, dan gimana caranya biar dunia itu nggak makin pecah. Terus pertanyaannya, apakah usaha mereka itu nanti bisa cukup atau bisa tepat waktu ya untuk mencegah badai ini? Nah, kalau kita nih sebagai orang yang biasa-biasa aja, nggak ada kepentingan elit ya, apa yang bisa kita lakukan teman-teman? Kita memang nggak bisa banyak ngatur ekonomi dunia ya, tapi kita at least bisa nyiapin payung sebelum hujan gitu istilahnya. Jadi ini ada beberapa cara, saran untuk teman-teman semuanya di rumah. Ini bukan untuk ngajarin teman-teman, tapi ini sebagai saran aja, bisa teman-teman pertimbangkan juga, dan bisa teman-teman telaah lah gitu. Saran yang pertama, jangan numpuk hutang konsumtif ya teman-teman. Kalau misalkan bisa ngelunasin, alhamdulillah utangnya segera dilunasin teman-teman. Utang kartu kredit, cicilan barang yang nggak penting itu diprioritaskan ya untuk cepat-cepat dilunaskan. Karena kalau misalkan badai finansial ini udah terjadi, bunga makin naik, teman-teman bakal susah ngebayar hutang itu. Saran yang kedua, siapin dana darurat. Punya tabungan khusus teman-teman buat waktu-waktu yang seandainya itu nggak terduga lah. Kita kan nggak ada tahu ya masa depan seperti apa. Jadi kita persiapkan uang darurat untuk kebutuhan kita at least 6-1 tahun mendatang. Saran yang ketiga, diversifikasi investasi. Jangan cuma naruh duit di satu tempat ya teman-teman, sebarkan ke beberapa instrumen investasi. Kalau misalkan teman-teman udah punya instrumen investasi, supaya resikonya itu nggak terlalu besar ya. Jadi bisa menyebar gitu loh. Ibarat kayak telur nih, kita taruh di beberapa tempat, jangan di satu tempat. Saran yang keempat, terus belajar dan juga tingkatkan skill. Biar kita itu tetap punya nilai jual dan gampang dicari ya sama orang. Supaya kita itu enak lah nyari kerjanya, meskipun kondisi ekonominya itu lagi susah. Saran yang terakhir adalah pintar-pintar ngatur uang teman-teman. Bikin anggaran per bulan, catat pengeluaran kemana aja. Biar kita itu tahu duit kita itu larinya kemana. Kalau kita tahu, oh ini terlalu gede, oh, jadi gue bisa minimin gitu pengeluarannya. So, ini bisa banget untuk teman-teman pelajari bagaimana cara memanajemen uang teman-teman sendiri. Jadi gimana nih menurut teman-teman semuanya? Percaya nggak bakal ada badai finansial di tahun 2030? Kalau misalkan teman-teman punya saran lain ataupun pandangan lain, coba tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di like teman-teman untuk video ini. Kalau teman-teman suka nggak di like, kalau nggak suka dislike juga nggak apa-apa. Ini sebagai sharing aja lah untuk teman-teman di rumah, dan sebagai gawean aku untuk ngebuat video juga. So sekian saja videonya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.